Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan mengenai manajemen limbah padat pada industri tempe. Kelompok ini terdiri dari Ayu Tri Prabawati, Mega Kartika Wijayanti, Ninda Ayu Aryani, dan Sekar Lintar Paramita. Berikutnya, jenis dan karakteristik limbah industri tempe akan dipaparkan oleh Sekar Lintar Paramita. Jenis dan karakteristik limbah industri tempe. Kegiatan industri tempe tidak hanya menghasilkan produk akhir saja, melainkan akan menghasilkan produk samping yaitu berupa limbah. Limbah adalah buangan yang dihasilkan oleh proses produksi industri. Limbah hasil produksi tempe dibedakan menjadi dua, yaitu limbah cair dan limbah padatan. Limbah padatan dari hasil olahan tempe masih memiliki nilai ekonomis, sehingga seringkali dijual dan digunakan sebagai pakan ternak. Sedangkan limbah cair dari hasil produksi tempe tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga akan langsung dialiri ke saluran pembuangan. Limbah cair tempe ini diperoleh dari proses pencucian kedelai, proses perendaman, perebusan, ataupun pemasakan. Dalam konsentrasi tertentu, kehadiran limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan, terutama bagi kesehatan manusia, sehingga perlu adanya penanganan terhadap limbah tersebut. Berikutnya, baku mutu pada industri tempe akan disampaikan oleh Ayu Tri Prabawati. Berikut adalah baku mutu air limbah bagi usaha atau kegiatan pengolahan kedelai, khususnya tempe, menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2008. Baku mutu tempe memiliki parameter dengan kandungan BOD, COD, dan TSS. BOD disarankan memiliki kadar 150 mg per liter dengan beban 1,5 kg per ton. COD disarankan memiliki kadar 300 mg per liter dengan beban 3 kg per ton, dan TSS dengan kadar 100 mg per liter dengan beban 1 kg per ton. pH yang disarankan berjumlah 6-9. Kuantitas air limbah maksimum sebesar 10 meter kubik per ton. Desain pengolahan limbah. Teknologi atau cara kerja. Limbah semi padat atau padat dari industri tempe diolah menjadi pakan ternak ruminansia dan unggas. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Ninda Ayu Aryani. Selanjutnya, tahap kerja. Tahapan kerjanya yaitu limbah padat kulit ari kacang kedelai dikumpulkan dalam suatu tempat. Kemudian dimasukkan ke dalam kain atau karung lalu dipres menggunakan alat sederhana untuk mengurangi kadar airnya. Selanjutnya, limbah yang sudah dipres tadi dilakukan penjemuran selama kurang lebih 4-6 jam di bawah terik matahari. Setelah dirasa cukup kering, angkat pakan tersebut dan dapat langsung diberikan ke ternak. Namun, untuk pemberian pakan pada unggas perlu dilakukan penggilingan terlebih dahulu. Selanjutnya ada tata letak proses pengolahan pakan ternak. Seperti gambar yang ada di video, pengumpulan yang pertama ada pengumpulan limbah basah. Kemudian dilakukan pengepresan. Pengepresan untuk mengurangi kadar air yang terkandung. Selanjutnya dilakukan penjemuran kurang lebih 4-6 jam di bawah terik sinar matahari. Untuk pakan ternak itu bisa langsung dikasihkan setelah kering, tapi untuk pakan unggas itu perlu dilakukan proses penggilingan terlebih dahulu. Keunggulan desain. Keunggulan dari desain kami yaitu karena telah dilakukannya pengeringan terhadap pakan ternak sehingga dapat mencegah terjadinya kembung atau blot pada ternak. Blot dapat terjadi akibat kandungan air yang tinggi dari pakan yang tidak melalui proses pengeringan. Baik, cukup sekian untuk presentasi kami. Salah dan hilafnya kami mohon maaf ya sebesar-besarnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.